الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي تقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah salat Jumat rahimahullah, bersyukur kepada Allah mutlak hukumnya wajib bagi kita sebagai makhluk yang diciptakan terbaik, sempurna, dan diberi kenikmatan yang paling banyak, karena dunia ini adalah untuk manusia. Meskipun ada makhluk yang lain, tapi makhluk yang lain itu semuanya untuk manusia, termasuk juga yang sedang pandemi COVID-19. Itu menurut kita semua harus kita syukuri bahwa Allah mengingatkan kepada kita dalam rangka menjalankan hidup untuk lebih hati-hati, lebih bersih, lebih sehat. Dan ancamannya adalah kerumunan. Karena apa? Karena sebetulnya itu peringatan bagi kita yang selama ini bersilaturahim untuk saling bertemu, bersilaturahim untuk saling membantu, bersilaturahim untuk saling tawasau bil haq, hanya dimaknani dan dilaksanakan secara semu, sehingga istilah silaturahim itu mendapatkan tantangan bagi kita, yang akhirnya Allah menentukan COVID-19 kita tidak boleh saling berdekat-dekatan. Itu karena kita ketika diberi kesempatan untuk bersilaturahim, hanya silaturahim di bibir saja. Oleh karena itu kita harus syukuri diingatkan oleh Allah dengan COVID-19. Kita bersyukur yang kedua, dan insya Allah tidak terlalu lama, tanggal 12 kita sudah mulai tarawih, lalu tanggal 13 kita sudah berpuasa. Saya ingin sedikit menguraikan prospek berpuasa yang transformatif, yang menuju masa depan, bukan hanya merupakan amaliyah yang biasa. Dalam konteks keilmuan to become, bukan hanya sekedar to be, supaya kita bagaimana ke depan itu lebih baik, prospek ke depannya lebih mantap dan lebih bermanfaat. Mari kita pelajari dari dasar ayatnya surat Al-Baqarah 183, berbunyi la'allakum tattaqun. Utamanya morfologinya kata tattaqun itu adalah fi'il mudhari yang berarti prospek, future dan mendatang. Bukan kita setback,
Jadi kita prospek future dan mendatang, la'allakum tattaqun. Setelah kita melakukan berbagai macam usaha untuk mencapai prospek ke depan, maka kemudian Allah memberikan jalan la'allakum tashkurun. Yang kedua, silakan nanti dicek surat Al-Baqarah 183 sampai 189. Berarti kita sudah mendapatkan sesuatu pada usaha kita berpuasa, lalu bersyukurlah kepada Allah karena kita diberikan kenikmatan. Berarti prospek ke depan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan mendatang. Lalu setelah kita mendapatkan suatu kenikmatan lalu kita bersyukur, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh individual, tidak boleh kita anania, tapi kita mendoakan orang lain juga bersama. La'allahu yarsyudun, supaya kita semuanya dan orang lain mendapatkan juga petunjuk rasyid. Al-Huda, petunjuk inner dalam hati iman. Lalu yarsyudun, petunjuk keluar untuk bagaimana kita melaksanakan. Maka ada la'allahum yarsyudun, berarti juga prospek ke depan. Lalu kemudian di akhir surat Al-Baqarah dikatakan la'allakum tuflihun. Setelah kita mau bergabung bersama orang lain, saling tawassau bil haq, tawassau bis sabr dan lain sebagainya, lalu Allah mendoakan kita secara individual juga. Mudah-mudahan kalian per individu mencapai kesuksesan. Tuflihun. Tolong dari 6 kata kunci la'allakum tattaqun, maaf bukan 5. Terus la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun, la'allahum yattaqun, lalu yang terakhir la'allakum tuflihun. Ini merupakan gabungan kesatuan di dalam kita mengawali dan mengakhiri Ramadan. Di awal Ramadan kita mohon kepada Allah, marhaban ya Ramadan, Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Ya Allah, berikanlah datangnya hilal Ramadan kita, datangkan ketentraman hati. Setelah kita mendapatkan ketentraman, lalu keimanan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, harus sudah bisa membuktikan keimanan kita dapat terbukti dalam kehidupan. Lalu setelah itu kita doakan Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mendapatkan ketakwaan. Lalu untuk mencapai ketakwaan ini harus melalui minimal kita harus bisa melampaui 3 nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu yang pertama, manusia itu pasti semuanya mempunyai nafsu la'ammaratun bisu. La'ammaratun bisu berarti kita punya nafsu yang selalu mengajak kita nafsu itu untuk berbuat mungkar. Umpama sajalah kita akan berpuasa, bagi orang yang mungkar dia ungkapannya alah puasa lagi. Makanya ini ungkapannya. Dari ungkapan itu berarti nafsunya itu memang la'ammaratun bisu. Kalau kita sholat jamaah umpamanya maghrib, alah isya teko hadan meneh, sholat jamaah meneh. Baru tidur subuhan datang, alah baru kayaknya tidur sudah subuh lagi. Ini adalah amarah bisu. Dan itu manusiawi. Karena kalau manusia secara tabir ditanya senang turun terus atau jamaah, dia pasti jawabannya senang turun terus. Itu manusiawi memang. Tapi manusiawi itu kan ada terminologi lain. Minal jin nanti wanas. Jadi kalau masih manusiawi itu berarti banyak diganggu oleh setan. Karena memang temannya minal jin nanti wanas. Maka harus kita hindarkan.
perasaan hati kita yang masih terbawa tertingkupi oleh nafsu ammaratun bisu. Maka kita harus mengalahkan itu. Bagaimana mengalahkannya? Kita diberi kesempatan pada bulan Ramadan. Lalu kemudian kita masuk kepada nafsu lawwamah. Al-lawm itu memang ada celaan, tapi di sisi lain dia menyadari ada yang baik. Jadi antara kebaikan dan keburukan ini silih berganti. Sifatnya dia ambivalensi. Di satu saat seseorang itu mempunyai kepengin yang negatif, di sisi lain kepengin tobat untuk mencari yang baik. Dalam satu waktu pada diri yang satu. Jadi ibaratkan kalau dalam nyanyian Anda mengambil racun atau mengambil madunya, mana yang kau ambil? Nah ini berarti harus ada usaha untuk mengalahkan nafsu itu dari diri kita. Maka harus ada ar-raja. Ar-raja berarti suatu usaha yang positif untuk bisa mengalahkan nafsu yang tidak baik. Maka Allah memberikan dua, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan al-fujur yang negatif, wa taqwa yang positif. Mana yang kau ambil? Ini pasti ada pada setiap manusia. Dan harapan dengan datangnya Ramadan, kita al-muyul, kita harus condong kepada yang baik. Lalu kita harus meningkat, tidak boleh berhenti di situ. Maka akhirnya nafsul mutmainnah. Nah inilah di akhir bulan Ramadan kita sudah harus mencapai nafsul mutmainnah. Maka akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita sudah melaksanakan perintah ibadah puasa, kita kemudian bertakbir la'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah karena telah mencapai sukses dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa. Maka kita bersyukur kepada Allah, lalu kita salat Idul Fitri, lalu kemudian kita melanjutkan ibadah kita di masa-masa yang akan datang. Maka di situ dalilnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibu la'allahum yarshudun. Maka kemudian kamu tingkatkan lebih lanjut, tidak berhenti setelah selesai puasa dan sambil berdoa. Kalau Anda melanjutkan ibadah puasa dengan berbagai kegiatan yang positif, mohonlah kepada Allah. Nabi diberi tugas, katakanlah bahwa Allah itu dekat. Bagi mereka yang mau, maka akan diberi petunjuk jalan untuk mencapai kesuksesan. Dan begitu selanjutnya, la'allahum yattaqun, dan selanjutnya la'allakum tuflihun. Maka kita akan selalu berputar mencari dan kemudian mendapatkan yang baik. Itu pantaslah kalau Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan baik dan positive thinking, wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan mudah-mudahan dosa yang akan datang di cover untuk sampai tidak kita lakukan. Nah itulah kemudian kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu siapa? Adalah ulul albab. Ulul albab, mereka yang punya kepandaian, mempunyai ilmu, mempunyai suatu amal saleh. Dan siapa ulul albab itu? Setelah kita melaksanakan puasa, kemudian kita lanjutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi orang selalu ingat dalam perbuatan apapun, baik kita dalam waktu jaga berarti kita berbuat, baik kita mau istirahat berarti kita adalah mau tidur, ataupun sedang kita bagaimanapun keadaan, dari dalam keadaan yang sangat-sangat kita sadar dan keadaan yang tidak kita sadari, semuanya itu adalah kita dalam berzikir. Maka sebelum tidur kita mengucapkan doa untuk berzikir kepada Allah.
bangun tidur kita juga mengucapkan doa untuk selalu ingat kepada Allah. Lalu dimanapun, kapanpun juga kita selalu berbuat demi kebaikan. Maka akhirnya dia sadar kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, selama apa yang kami lakukan dan yang saya lihat di bumi ini, semuanya tidak ada yang sia-sia bagi Engkau ya Allah. Berarti kita sudah manunggal kaula Gusti. Karena apa yang kita lakukan semuanya di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kaula Gusti. Tapi kalau kita di dalam Islam, kita adalah dekat dengan Allah. Akhirnya kita sangat dekat dan kemudian kita sampai mendapatkan ridho Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW sampai bertemu di Sidratul Muntaha, tapi tidak sampai juga berjabat tangan bertemu, tapi dia ada batas dua usul yang masih membatasi antara Allah Subhanahu wa taala dan antara Rasulullah SAW. Maka konsep manunggaling kaula Gusti dalam bahasa Jawa kita terjemahkan dalam keadaan kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatu jiwa dan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan bisa menyatu ketemu dengan Allah setelah kita meninggal dunia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Faman kana yuridu liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahad." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan saleh, lakukanlah amal saleh dan jangan lupa tutup akhirnya wala yusyrik, tidak menyekutukan dengan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita punya kesempatan untuk bersatu dengan Allah setelah berada di alam akhir. Setelah kita meninggal dunia, maka kita akan bertemu para syuhada, sholihin, anbiya, mursalin, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan prospek puasa kita mendatang harus bersifat prospektif, transformatif, dengan ar-raja, dengan doa, dan dengan amal yang harus kita lakukan. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita menyambut bulan suci Ramadan dengan doa marhaban ya Ramadan, Allahumma ahillahu bil amni wal iman wassalamati wal islam lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yadkhuluna 'anha hiwala. Qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ta'lima wa irsyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.